Pancasila. Tidak boleh Pancasila ditukar jadi Trisila, Ekasila, betul? Pengkhianat negara yang mau menukar Pancasila menjadi Ekasila gotong royong. Mau diperasnya Pancasila menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kita ini ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang bersyariat Islam, betul? Ketuhanan kita ini berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, betul? Bukan ketuhanan berkebudayaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para tokoh adat Melayu Kampung Bungur Kisaran yang dimuliakan Allah SWT, para umarok yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak ibu-ibu, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anak-anak mudaku sekalian yang sudah susah payah mengadakan acara ini, yang penuh tantangan karena sekarang sedang terjangkit pandemi corona COVID-19, virus asal Cina ini. Kepada Laskar Pembela Islam FPI yang terus konsisten membela agama di negeri ini, meskipun banyak tekanan-tekanan dari kaum munafikun dan PKI yang di akhir zaman ini tak senang dengan agama. Dalam hormat saya juga kepada pemuda Pancasila. Pancasila! Tidak boleh Pancasila ditukar jadi Trisila, Ekasila. Betul! Pengkhianat negara yang mau menukar Pancasila menjadi Ekasila gotong royong. Mau diperasnya Pancasila menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kita ini ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang bersyariat Islam, betul? Ketuhanan kita ini berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, betul? Bukan ketuhanan berkebudayaan kita. Budaya-budaya, agama-agama, betul? Agama dijalankan dengan Quran Sunnah dan tuntunan ulama, sedangkan budaya dipilih oleh tokoh-tokoh kita yang beragama agar kita hidup bermasyarakat dalam budaya. Yang dalam hal ini kita di sini berbudaya Melayu, betul? Kata Laksamana Hang Tuah, takkan Melayu hilang di bumi selagi masih berpegang pada syariat Islam. Tidak Melayu kalau bukan Islam, betul? Bukan kapak sembarang kapak petuah pemelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak sudah masuk Melayu. Tadi kalau kita mah tahu orang Batak, betul? Tidak bisa dia lagi bahasa Batak itu. Udah resam kita resam Melayu, betul? Pada Laskar Merah Putih, terima kasih atas segala pengorbanannya. Kokam Muhammadiyah. Ini pembela-pembela agama dan pemuda-pemuda kita. Nggak bisa dibeli dengan duit di akhir zaman ini. Dunia tidak ada harganya, satu hari akan dikiamatkan Allah. Hilang tanpa bekas. Ketika sangkakala ditiup malaikat Israfil, sebutir debu pun tak ada tinggal lagi di alam semesta ini. Hilang tanpa bekas. Yang kekal adalah akhirat. Betul? Betul? Ada apa-apanya dunia ini. Maka orang kafir diberi Allah makan, diberi Allah minum, diberi Allah kekayaan. Orang kafir kalau lebih berharga seluruh alam semesta ini dari selembar sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi oleh Allah seteguk air pun. Kenapa orang kafir jadi kaya, hidup senang-senang berkuasa? Karena dunia ini tidak berharga. Satu hari akan dikiamatkan oleh Allah SWT. Bagi kita dunia ini sekedar tempat singgah saja ini. Betul? Tak ada yang dibawa barang dunia ini satu pun ke akhirat. Sekeping barang dunia ini tak ada yang kita bawa ke akhirat. Mau mobil, mau sawah, mau ladang, istri, anak tinggal semua. Betul? Yang dibawa cuma dua, iman dan amal soleh saja.
Paham? Iman diperiksa di kubur, amal saleh diperiksa di akhirat. Kalau pemeriksaan iman dalam kubur selamat, kuburnya berubah menjadi raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman surga. Dan pertanyaan di kubur semua tentang iman. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahyang? Kalau seumur hidup kita tidak pernah menyembah selain Allah, hanya Allah saja yang kita sembah, tak ada yang lain, maka Allah beri kekuatan kepada kita dalam kubur untuk menjawab persoalan malaikat munkar nakir. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Dia akan jawab, Rabbi Allah, Tuhan yang kusembah seumur hidupku hanyalah Allah, tak ada yang lain. La ilaha illallah. Selesai. Yang ditanya tentang iman, siapa Tuhan kusembah? Allah. Ma imanuka, kitab suci apa yang menjadi pedoman hidupmu seumur hidup? Quran, rukun iman itu. Man nabiyuka, siapa nabi yang menjadi pedoman hidupmu, sunnah-sunnahmu? Bagaimana kau cara makan, cara minum, cara tidur, cara kawin, cara mati, cara sholat, cara zikir, cara baca Quran, semuanya kau ikut nabi atau tidak? Ikut, selamat. Yang keempat ditanya, man ikhwanuka, siapa temanmu? Ikhwan di situ kan saudara, teman, bukan saudara-saudara. Kita ini walaupun tak saudara, ikhwan kita ini, bersaudara kita yang mensaudarakan kita. Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita bersaudara, teman kita memang, tapi dipersaudarakan dengan iman. Ditanya di kubur, siapa temanmu? Kalau teman kita muslimin muslimat aman, mukminin mukminat aman. Tapi kalau ditanya, siapa temanmu? Dia jawab, teman Ahok. Hancur ini orang di kubur. Oleh karena itu, kita sesama orang beriman ini baik-baik lah, betul? Beda-beda sedikit biasalah, ya nggak? Iya. Jangan merasa dia yang paling betul, orang lain masuk neraka semua. Bukan nenek moyangmu yang punya surga itu, betul? Ya, setelah beda-beda. Saya sejak tahun 90 pakai jubah serban. Tidak ada baju saya yang lain, 7 baju saya serban jubah saya. Tidak ada yang lain, 7 baju saya, itulah habis. Tak lebih dari 7. Rusak, ganti baru, tetap 7. Tapi saya tadi disambut dengan budaya Melayu, bergetar jiwa saya. Saya anak Melayu, saya tertipu, saya udah kaleng-kaleng. Sambut dengan silat, sambut dengan pantun, kasih tengkuluk ini. Ini kehormatan seorang pemuda Melayu, betul? Kita banggakan di saya di kampung umur dengan anak muda pakai tadak. Biarlah dia pakai tadak, kenapa dia menghormati kebudayaannya, Pak? Betul? Daripada dia pakai celana pendek macam Cina itu, Cina kepet. Wajibkah kita bersyukur pada Allah SWT, salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berharga tentu iman. Hadiah Allah kepada kita yang paling berharga tentu iman. Kalau hadiah Allah dunia-dunia ini mati habis ini, ya. Dan untuk keperluan diri kita ini, kasmaniah kita, dunia ini udah dicukupkan Allah itu sampai kiamat habis. Jangan takut kita, sekarang 7,8 miliar manusia. Wah, udah 7,8 miliar manusia, tak makan lah kita ini nanti. Nanti manusia makan manusia lah ini, karena nggak ada makanan. Umum-umuman lah manusia makan daging manusia, homo-homo di lupus. Manusia makan manusia, akan terjadi. Itu penipu-penipu. Eropa saja itu yang menipu orang-orang Islam supaya takut beranak. Waktu saya masih SMP, saya belajar ilmu geografi dan kependudukan. Itu diajarkanlah teorinya Thomas Robert Malthus. Dikatakan oleh Thomas Robert Malthus,
Duduk aja nak, duduk sama mamanya, duduk sama bapak. Kalau mau main-main boleh main-main, tapi jangan di sini ya, di jalan. Jangan dilarang ya. 10 tahun lagi jadi ulama itu. Kata Thomas Robert Malthus, makanan bertambah menurut deret ukur. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Udah deret hitung. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8, 8, 9, 9 jadi 10. Itu pertumbuhan makanan. Sedangkan pertumbuhan manusia menurut deret ukur. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128. Nanti makanan cuma 8, orang 128. Akhirnya manusia nggak ada makanan, kalap bunuh-bunuhan, manusia memakan manusia. Homo hidupus. Takutnya lah saya waktu itu. Anak SMP lah. Tapi dalam hati saya mengatakan, nanti kalau udah besar aku kawin, 2 sajalah anakku. Itu udah ngeri ya, entah makan entah nggak nanti. Jangan-jangan dimakan orang pula anak awak. Ternyata setelah saya dewasa, sadarlah saya bahwa Thomas Robert Malthus ini penipu besar. Tak bertuhan itu orang. Kenapa? Sekarang manusia ada 7,8 miliar jiwa. Cina saja 1,3 miliar. Itu Cina yang di RRT, baru Cina yang di kisaran. Begitu lah. Itu Cina yang di RRT 1,3 miliar. Orang India 1,2 miliar. Itu India yang di sana, belum India yang di sini. Salah tuang kita itu udah itu 7,8 juta manusia makan semua di dunia, nggak ada yang sempat makan rumput, betul? Krisis moneter tahun 1998, Pak Harto jatuh. Saya tanya dulu, ada yang sempat makan rumput? Ada? Ada. Semua Allah beri makan nasi juga, betul? Kenapa? Karena Allah jamin rezeki. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Masa Pak? 7,8 miliar manusia siang malam mengambil ikan dari laut. Orang nangkap ikan itu siang malam. Kapal Jepang itu 2 km panjangnya Pak. 6 bulan baru pulang dia ke daratan. Ngambil ikan 6 bulan berapa ribu, puluh ribu ton dia punya ikan itu. Sepulau besarnya itu kapal itu. Mengambil ikan 6 bulan baru penuh kapalnya, baru dia kepikir. Tapi ikan tak pernah habis. Ikan di laut siapa yang nanam? Ada yang nanam? Ada yang nabur ikan di laut? Bibit senangin tabur ada? Kalau di kolam ada orang nabur ikan, betul nggak? Di tambak ada orang nabur ikan. Kalau di laut ada nggak? Ada. Ternyata 7,8 miliar manusia siang malam ada ikan di laut. Tak pernah habis laut. Tak pernah ditulis di koran. Saudara-saudara penduduk Sumatera Utara, mulai besok kita libur makan ikan selama setahun karena laut sudah bangkrut. Biarkanlah laut beranak dulu, ikannya setahun, tahun depan baru kita mulai makan lagi. Ada? Ini tauhid kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia ngambil ikan di laut ratusnya bukan main. Yang sebesar masjid ikan paus ditangkapnya, ya kan? Yang sebesar mobil bus kepala kereta ditangkapnya. Ikan yang sebesar angkutan kota itu sudah ada. Ikan lumba-lumba ditangkap, ikan hiu ditangkapnya juga. Ikan yang sebesar Vespa, ikan lumba-lumba ditangkapnya juga. Ikan yang sebesar orang, ikan tuna ditangkapnya juga. Ikan yang sebesar paha, ikan kakap ditangkapnya juga. Betul? Ikan sebesar tangan, ikan kembung tangkapnya juga. Dan itu makan kembung. Boleh kembung tadi. Makan dari kenapa betul? Manis ditangkapnya juga. Yang sebesar 2 jari ikan pesek, beranak ditangkapnya juga, betul. Sampai ikan yang sebesar beras, ikan teri ditangkapnya juga. Rakusnya lah manusia, betul. Tidak pernah laut bangkrut, betul. Kenapa takut sama Allah? Kenapa gak yakin sama Allah? Sampai mencuri
nyuri, sampai menipu, sampai korupsi. Yang ditipu kan 1-2 orang. Se-Indonesia di kantong saya ada 11.000 triliun. Tidak usah ragu. Selagi kita masih hidup, pasti rezeki kita belum habis. Ini tauhid, keyakinan pada Allah. Kan sering kita tanya, kenapa saya masih hidup? Kenapa aku masih hidup? Oh, karena aku masih muda. Iya, berapa banyak orang muda mati? Ya kan? Udah nabrak truk mati, masih muda. Bahkan yang baru lahir pun mati. Baru lahir. Betul? Ada yang tua nggak mati-mati? Udah tua dia mati-mati. Kawannya semua udah mati. Anak-anaknya udah mati semua. Bini dia udah mati semua. Tinggal dia sendiri nggak mati-mati. Tanya apa kabar, kayak udah rumah itu? Nggak mati. Sakit, rumah sakit 2 tahun. Nggak mati-mati. Sampai anaknya manggil dukun. Tolong Pak Dukun, bapak kami ini udah 2 tahun sakit nggak mati-mati. Jadi tolonglah, kami udah ikhlas Pak. Ikhlas dia supaya dukun itu mengobat bapaknya biar mati. Jahatnya anak-anak sekarang. Datang dukun diambilnya batang kelor, dipukulinya lah bapaknya itu cepat sakitan lah bapaknya. Ini setan yang sakitan. Setan kepala dukun turun dalam sahabat pakai batang kelor sakitan juga. Matikah bapaknya itu? Tidak. Ulang dukunnya ke rumah, barulah mati. Siapa yang mati? Dukunnya yang mati. Mati hidup seseorang ditakdir Allah. Betul? Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Untuk urusan mati, aku yang tetapkan, betul. Kami yang tetapkan mati. Dan untuk urusan itu kami tidak bisa dilawan, kata Allah. Nah, sekarang masalahnya kenapa kita masih hidup? Bukan karena masih muda, yang muda pun mati, yang tua pun mati. Ada yang tua nggak mati, yang muda nggak mati ada. Oh, saya belum mati karena orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati? Kapal terbang orang kaya tuh. Goodbye baby. Jadi salah. Nggak pulang lagi kapal terbang tuh. Tak kemana penghilangnya. Karena pikir orang kaya tak mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, presiden mati, bupati mati, ulama mati, gembel pun mati, semua mati. Betul? Kenapa mati? Karena dicabut nyawanya, mati aja udah. Betul? Kenapa nyawanya dicabut? Karena sampai ajalnya. Betul? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sampai ajal mereka, sedetik gak bisa dipercepat, sedetik gak bisa diperlama. Betul? Nah, masalahnya kenapa dia mati? Ya karena ajalnya datang. Kenapa ajalnya datang? Dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah langsung menjawab pakai hadis qudsi. Apa bunyi hadisnya? Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizquha. Itu nyawa manusia tidak akan mati sampai seluruh rezeki yang ditetapkan Allah untuk dia habis semua diambilnya. Paham? Paham? Kalau saya lahir 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, sudah ditetapkan oleh Allah di lauh mahfuz takdir makhluknya, termasuk takdir saya, takdir Bapak Ibu semua. Langkah rezeki pertemuan mau sudah tulis. Kalau ditetapkan Allah rezeki saya 50 ton beras, 50 ton air, 5 juta kali sedot udara, takkan lebih 1 pun itu.
Begitu beras semua udah habis saya makan, ada malaikat yang nyarikan itu, namanya malaikat Mikail. Siapa? Malaikat siapa? Mikail. Siapa? Mikail. Orang Inggris menyebutnya Michael. Malaikat Michael. Kerjanya cari rezeki. Yang jauh didekatkan, yang di laut dipinggirkan, yang di darat, yang di dalam bumi dikeluarkan, yang di langit diturunkan. Untuk orang yang ditetapkan Allah, tugas malaikat Mikail itu. Kalau ada satu butir apel tinggal tumbuh di Amerika Serikat di Washington sana, tertulis nama Zulkarnain, maka 2 saja itu gendangnya. Kalau nggak saya pergi ke sana makan apel itu, yang kedua apel itu yang terbang ke mobil saya kemarin. Betul? Itu ketetapan Allah. Yakin nggak? Kalau ada ikan di laut, lahir sana di laut Cina Selatan, sekali lahir 100.000 ekor, sebesar menara ini kan. Tulis satu yang sebesar beras Tengku Zulkarnain. Siapapun nggak bisa memakan ikan itu kecuali saya. Ditangkap ikan satu lolos dari gigi, aku nggak rezeki. Habis ditangkap sama nelayan, bawa ke Riau, dari Riau bawa ke Jakarta, Muara Karang, dibawa ke Mall Klender, dibeli sama Ibu RW, digoreng, disambal sama Bu RW. Tapi kalau rezeki saya, tetap aja saya makan. Jadi masaknya ikan kakap itu kelalapan, disambalnya. Pulang dari masjid saya Johor, lewat rumah Pak RW, panggil Pak RW, Pak Tengku, singgah sebentar, ada yang mau didiskusikan ini tentang Maulid Nabi. Oh ya, katanya orang Salafi Wahabi, Maulid Nabi itu bid'ah Pak. Aku Pak Lantuknya lah. Eloklah kami diskusi sebentar. Habis itu pulang sama saya. Oh Pak Ustaz, ibu mana? Kata istri Pak RW. Istri saya. Iya istri Pak Ustaz. Oh istri saya lagi di Medan. Nah, karena ada PSBB, dia ngurus pesantren di Medan. Saya sendirian ini. Masya Allah. Kebetulan nih Pak Ustaz, kami belikan kakak di Sambar. Tiba-tiba pagi ini kami kena mencret. Bapak mencret, saya mencret. Jadi akhirnya tak boleh makan sambar. Bapak-bapak lagi masuknya kerantang. Memang rezekiku. Memang ditulis namanya oleh malaikat Mikail Tengku Zulkarnain punya. Yang beli tas siapa, yang nangkap tas siapa, tapi yang makan saya. Paham? Jadi kalau beranak berikan di laut Cina Selatan sana, kalau rezeki saya ikan itu yang datang ke mulut saya, maka mungkin berawak menyelam ke laut sana ya. Paham? Tapi kadang-kadang aneh nih, ikan di laut Cina Selatan, milik kita di laut Natuna, ditangkap sama nelayan Cina, masuk kapalnya ke sana, kita protes, itu nelayan Cina mencuri ikan kita. Datang menteri kita bilang, mereka itu bukan mencuri ikan kita, ikan mereka yang lari ke laut kita, mau ditangkap orang itu. Aku teker lah kepada kamu. Begitu seluruh makanan tak ada lagi nama saya, air pun tak ada lagi nama saya. Mereka Mikail lapor sama Allah, ya Allah, rezeki untuk Tengku Zulkarnain tak ada lagi. Di beras tak ada, di buah tak ada lagi, di mana-mana tak ada, di sayur tak ada, di air pun tak ada. Tapi kalau di udara masih ada 10 kali sedot lagi. Kata Allah, ya tugasmu untuk Zulkarnain habis. Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Udah nunggu malaikat maut depan hidung saya. Itu mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cap sabutnya, tak tambah 1, nggak tambah. Paham? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu nggak usah takut. Ibu-ibuku, bapak-bapakku, anak-anakku, kalau kita ini masih memang ada rezeki, takkan mati kita. Paham? Oleh karena itu nggak usah takut rezeki itu ada apa enggak. Kalau nggak ada lagi mati, selesai. Jangan takut. Ini takut bukan main. Udah kaya masih mencuri. Ya Allah.
Yang ngasih makan kita Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Dia yang memberi makan kita sehingga hilang lapar kita, jadi kenyang kita. Betul? Betul. Oh. Tapi udah makan pun sekarang orang udah makan masih lapar. Bupati udah makan 3 piring masih lapar. Masih makannya lagi semen, masih makannya aspal, masih makannya jembatan juga. Dahsyatnya lah manusia ini. Dia nggak tahu dunia ini sementara. Semua perbuatan kita akan diputar filmnya di akhirat. Kita akan disuruh nonton di padang mahsyar. Atau kata Allah, ikra kita baca catatan amalmu seumur hidup. Kata Rasulullah, dikalungkan di leher catatan amal. Baca, putarlah film layar lebar. Malaikat lihat, Nabi Muhammad lihat, bapak kita lihat, ibu kita lihat, kakek moyang kita lihat, anak cucu cicit kita lihat, mertua kita lihat, istri kita lihat. Tuh perbuatanmu. Yang di belakangnya ngobrol-ngobrol. Ini ngaji. Tengok tuh, kau belajar ngaji, berpahala. Kau belajar puasa, berpahala. Kau belajar sholat, berpahala. Dosamu belum ada. Walaupun kau mencuri telur tetangga, tidak berdosa karena belum makin balik. Dicatat semua lah, apa buatnya? Tuh malam kau sudah mimpi, ihtilam, kau sudah makin balik. Besok dosa mulai dihitung. Pagi itu waktu kau sholat subuh, berpahala besar. Kemudian kau sekolah, berpahala karena menuntut ilmu. Pulang sekolah, kau ngintip orang mandi, berdosa. Nampak semua. Paham? Tuh, kau masuk ke hotel, bawa pelacur, kau bersinah, nampak. Dia bilang, ya Allah, waktu aku bersinah mati lampu. Aku mati karena lampu gelap, yang bukan main. Kok nampak? Kata mereka, ini yang syuting malaikat kiraman katibin, bukan metro tipu, tahu lo. Paham? Oh, mau kemana kita? Alangkah malunya ada orang tua kita situ, ada nabi, ada bapak kita, mama kita, kakek kita, istri kita, anak kita, cucu kita, mantu kita, semua ada situ. Tengok, tertunduk malunya bukan main. Sampai mukanya kena ke tanah. Sampai jalan pun pakai mukanya macam keong. Nggak berani mengangkat mukanya, malu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Oh Tuhan kami telah lihat semua itu dosa-dosa kami. Kami sudah dengar nasihat ulama-ulama kami. Maka detik ini juga jangan nunggu-nunggu. Allah pakai fa ini atas. Kalau fa itu dia pakai waktu. Serentak dengan ucapannya gantikan terus. Kalau pakai waktu Allah biasa pakai summa. Summa stawa ila sama itu lama tuh. Tapi kalau pakai fa, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menciptakan sesuatu, Allah cukup bilang jadi serentak dengan perintah Allah jadi. Enggak nunggu satu detik pun. Detik ini juga ya Allah, pulangkan kami ke dunia biar kami beramal soleh, biar kami tutupi dosa-dosa kami semua itu. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Dunia sudah kiamat. Kampung Bumur tak ada lagi. Kemana kau pulang? Alangkah malunya. Aduh. Oleh karena itu, dalam hidup yang sebentar ini, pandailah meniti buih agar selamat badan keseberang. Betul? Betul? Apalah arti hidup di dunia kalau tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul? Apalah gunanya hidup di dunia 1000 tahun kalau enggak menjalankan agama? Tak ada guna. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya walaupun hidup
1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Betul? Nenek-nenek kita orang Melayu kalau menidurkan anak, didodoi namanya dodoi kan ya. Kalau orang Inggris menyebutnya lullaby. Bukan lebay lain. Lullaby itu nyanyian menidurkan anak. Semua bangsa punya itu. Orang Jawa, orang Melayu, orang Batak, orang Aceh, semua punya itu. Orang Inggris punya itu. Orang Belanda pun punya. Cuman Belanda ini penipu. Ditipunya kita. Dinyanyikannya lagu anak. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Justru bobo awal digigit nyamuk. Penipu. Belanda pulanya. Lagu-lagu Indonesia ini pun lagu anak banyak menipu. Kita gak sadar. Bintang kecil di langit yang biru. Mana ada bintang di langit biru? Kalau biru itu berarti masih siang. Kalau siang tak ada bintang, betul? Protokol lagi lah kamu. Tapi tetap kita nyanyikan bintang kecil di langit yang biru. Mana ada bintang kecil di langit yang gelap. Itu betul. Tapi kita ikutnya itu salah. Ditipu Belanda, jadi penipu kita. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Mati dia tak makan. Siul terus apa yang dia cari makan? Sedangkan Al-Quran bilang itu burung bersiulnya cuma 2 waktu, bukrotan wa asila, habis subuh dan habis asar. Mana ada burung siang hari? Burung gila itu. Tapi kita ditipu, kita nyanyikan aja. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Tandanya riang, dia berseru lili. Mana ada burung kutilang lili. Burung kutilang itu cekat. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Mana dari puncak gunung pohon cemara? Rumput di bawah tumbuh. Astagfirullah. Makanya kita salinglah pakai akal kita, betul? Kalau nenek-nenek moyang kita dulu disalingnya saking itu. Menidurkan anak ya, sepohon kayu daunnya rimbun, kan sedap ya. Kalau orang Melayu dinyanyikannya syair. Asamlah kana, asam gelubur, ketiga asam siriang-riang. Ahai menangis badan di pintu kubur. Aduhai nak sayang, teringat diri tidak sembahyang. Kan sedap lagu Melayu dengar. Tiba-tiba bid'ah masuk neraka. Kalau kebudayaan cocok dengan agama jalan terus, betul. Tidak dilarang. Ternyata semua suku punya. Orang Jawa nidurkan anak tahu. Tak lelo ono lampu orang duwe semprong. Ojo siro
susah karo sing ngomong dumplang tangking sedap ya. Jangan kau bikin susah bapak ibumu yang memelihara kau. Kan bagus. Orang Aceh lebih ekstrim. Oh, kalau orang Aceh ini bukan anak lakinya, bukan ibunya, bapaknya diambilnya anaknya itu. La ilaha illallah kapi musuh Islam. La ilaha illallah kapi musuh Islam. Makin lama makin cepat. La ilaha illallah kapi musuh Islam. La ilaha illallah kapi musuh Islam. Tak tidur anaknya itu. Besar kuat imannya. Datang Belanda kafir sampai kiamat orang Aceh gak mau menyerah. Betul. Tak pernah Aceh dijajah Belanda. Oleh karena itulah waktu Indonesia merdeka, Bung Karno minta supaya Aceh dengan Yogyakarta bergabung ke NKRI. Karena menurut perjanjian Medan Bundar dengan Belanda, itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah wilayah yang pernah dijajah Belanda saja. Maka Timur nggak masuk, Kalimantan Utara nggak masuk, Aceh nggak masuk, Yogyakarta nggak masuk. Datang Bung Karno jumpa ulama-ulama Aceh, tokoh-tokoh Aceh, udahlah masuk aja lah ke NKRI. Biar besar negara kita, Islam pula 90%. Oh boleh, tapi apa kami diberi? Kata Bung Karno, kalian diberi daerah khusus, daerah istimewa Aceh. Istimewa apa? Istimewa agama. Provinsi Aceh boleh menjalankan syariat Islam. Kalau enggak, tiba-tiba ditipu, nggak boleh. Memberontak Aceh. DI tengkudau sampai akhirnya dimaafkan. Mana ada ditangkap, nggak ada dilarang. Karena bukan memberontak melawan NKRI, berontak meminta janji Bung. Akhirnya belakangan lah baru ditandatangani di Helsinki perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia. Orang Aceh boleh menjalankan syariat Islam khusus di negeri Aceh Darussalam. Paham? Jogja juga, Jogja daerah istimewa budaya Jawa. Mereka boleh sultannya jadi gubernur seumur hidup, mati ganti anaknya, mati ganti cucunya. Tapi nggak jalan. Baru kemarin lah kita datangani daerah istimewa Yogyakarta, gubernurnya otomatis menjadi sultannya, otomatis jadi gubernur. Kalau wafat nanti sultannya, gubernurnya diganti sama anaknya dan seterusnya. Kenapa mereka istimewa? Karena mereka nggak pernah dijajah Belanda. Paham? Kenapa orang Aceh begitu hebat melawan Belanda? Karena tidur pun sudah diajarkan. La ilaha illallah kafir musuh Islam, begitu. Paham? Tapi sekarang berubah, kita tinggalkan kebudayaan kita. Orang Jawa sekarang nyanyikan anaknya bukan lagi nyanyi talelo-lelo-lekum. Ono ketek ireng kegere wis tuwek kok meteng. Wah. Anak baru lahir jadi ketek meteng. Orang Melayu pun sekarang tidurkan anak nggak lagi syair-syair agama. Aku tak mau jikalau aku dimajukan pulang saja. Ampun. Kembalikan budaya Melayu, bahwa budaya Melayu itu adalah Islam. Ada berseni syarat berseni. Dan ingat, tauhid kita bukan sembarangan tauhid. Akidah yang hidup di negeri Melayu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Musyabbihah, bukan Mujassimah. Semuanya aliran-aliran sesat tidak boleh. Di Melayu ini hanya ada satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang hari ini mulai mau ditipu kita. Ada sebagian orang Wahabi Salafi berani mengatakan kita ini sesat. Gara-gara apa? Karena katanya nggak percaya Tuhan duduk di langit. Gila kau, Tuhan pula duduk.
capek rupanya dia berdiri maka duduk. Maha suci Allah dari bersifat yang semisal dengan manusia atau makhluk. Betul? Jangan bilang Tuhan duduk. Tuhan tidak duduk, Tuhan tidak berdiri, Tuhan tidak berlari. Meskipun kalimatnya begitu, tak boleh diartikan begitu. Aku seperti yang disangkakan hambaku, kata Allah. Anak indah dhoni abdi. Kalau hambaku mendekati aku sedekah, aku mendekati dia sehasta. Kalau hambaku mendekati aku sehasta, aku mendekati dia dengan sedekah. Kalau hambaku mendatangi aku berjalan kaki, maka aku datangi hambaku itu dengan berlari. Jadi Tuhan lari. Lari maraton. Atau lari sprint. Gila. Tak boleh diartikan Tuhan berlari. Artinya apa? Rahmat Allah lebih cepat datangnya dari usaha makhluk mendatangi Allah meminta rahmatnya. Paham? Nah, itu harus ditakwil itu. Nah, orang sebagian salafi yang sok jago ini mentakwil itu sesat. Ahli neraka, bid'ah. Ucapun kumis kau nanti. Berani kau bilang Tuhan lari. Enak aja. Nyalah-nyalahkan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, paham nenek moyang kita ribuan tahun. Betul? Kau baru ngaji modal laptop aja kau. Kau salahkan orang sedunia ini. 1,9 miliar orang Islam sedunia, 1,7 miliar itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 100-an juta Syiah, sisanya itulah. Kan itu yang suka membid'ah-bid'ahkan itu. Kalau kita dengar ada ayat Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhanmu yang Maha Pemurah istawa di atas arsy. Ulangi kata-kata saya. Tuhanmu yang Maha Pemurah semua. Tuhanmu yang Maha Pemurah Istawa di atas arsy. Di atas arsy. Istawa itu bukan artinya duduk. Istawa bukan artinya bertempat tinggal. Ini yang banyak keliru. Saya, Habib Rizik, Ustaz Abdul Somad dan lain dikafirkan ya, ada di YouTube. Sesat dan kafir karena tidak mengakui Tuhan berada di langit. Iya. Siapa yang bilang Tuhan berada di langit? Ya ini kan ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa di atas aras, bukan bertempat tinggal di atas aras. Istawa bukan bertempat tinggal. Paham? Istawa itu apa artinya? Menurut Imam Qurtubi dalam fi ahkamil Quran lebih 18 arti istawa. Yang mana mau pilih? Tidak ada satu pun mengatakan istawa itu artinya bertempat tinggal. Maha suci Allah dari memerlukan tempat tinggal. Setuju? Kalau Allah bertempat tinggal, semisallah Allah dengan makhluk. Betul? Kalau semisal dengan makhluk, bukan Allah. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un." Tak ada yang semisal satu pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Begitu. Istawa bukan bertempat tinggal. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah mutakhirin, istawa itu artinya memerintah. Memerintah arsy. Kalau ada kata-kata istawa 'alal 'arsy, memerintah arsy. Kalau ada istawa ila sama, artinya memerintahlah langit. Tsumma stawa ila samaa'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah istawa kepada langit. Ketika itu langit bentuknya adalah asap belaka. Bukan Allah bertempat tinggal di tengah asap, tapi memerintah asap supaya menjadi alam semesta. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mutakhirin. Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, begitu. Paham? Maaf agak berat nih. Gak paham pun gak apa-apa, dengar aja lah. Saya nggak suka sebetulnya membahas begini. Nggak tahan orang nanti.
Tapi kalau nggak dibahas nanti ada yang ngajar pakai laptop, dibilang kita sesat. Lumayan kalau dibilang sesat kafir pula dibilangnya. Istawa bukan bertempat juga. Kalau dalam mutakhirin ulama Ahlussunnah wal Jamaah memerintah, paham? Paham? Paham. Kalau akidah salaf, bukan akidah salafi, bukan lain. Salafus saleh. Salafus, kalau Wahabi salafi bukan salafus saleh. Mereka pengikut Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah itu tahun 500-an meninggal dunianya. Sedangkan salafus saleh ini tahun 300-an ke atas. Nah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik 100 tahun zaman itu berarti. Cuma lagi ya lunahu. Kemudian setelah zaman itu 100 tahun, kemudian setelah 100 tahun jadi 300 tahun. Ulama yang hidup 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun sejaman dengan Nabi itu disebut ulama salafus saleh. Paham? Paham? Imam Syafi'i salafus saleh. Karena Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Berarti beliau salafus saleh. Imam Hanafi salafus saleh. Beliau ngaji dengan sahabat Nabi, 7 sahabat Nabi murid Imam Hanafi. Salah satu di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu pembantu rumah tangga Nabi 10 tahun di Madinah. Menghafal hadis nomor 2 paling banyak setelah Sayyidina Abu Hurairah. Anas bin Malik nomor 2 setelah Abu Hurairah. Beliau itu umurnya 120 tahun, anaknya 120 orang. Nah, bisa kalian nandingin itu. Itu guru Imam Hanafi. 7 sahabat Nabi murid Imam Hanafi. Salah satu dia paling lagi Utsman bin Hunayf, pemegang kunci Ka'bah zaman Rasulullah. Itu guru Imam Hanafi. Tiba-tiba ada orang belajar pakai laptop. Bilangnya Imam Syafi'i itu keliru, sesat, gak boleh ikut. Pala tuh minor. Imam Syafi'i itulah masalah soleh, betul? Kau lahir masih mau kencok, menginus udah balik. Berdiri masjid di tahun 46, masjid di tahun kakek, tahu? Karena kadang marah juga ceramah kayak begini, rusak kampung di bidinya. Kasanan kau terbang, sediakan terbang. Dia gundul kepalamu. Berani kau menghina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Beliau orang Quraisy, keturunan Rasulullah, satu keturunan Nabi. Beliau itu hafal hadis gak banyak sih, 600.000 aja. 600.000. Kau berapa hadis hafal? 40 pun salah baris kau. Kau hina Imam Syafi'i. Gara-gara Imam Syafi'i ada berkata, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis dan Quran, campakkan pendapatku di tembok. Tuh lihat, Imam Syafi'i ini bilang kalau bertentangan pendapatnya dengan Quran hadis harus ditinggalkan. Itulah tawaduknya Imam Syafi'i. 600.000 hadis dihafalnya. Tak mungkinlah Imam Syafi'i membuat fatwa keluar dari hadis yang dihafalkan. Betul? Tak mungkin Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis membuat fatwa ikut majalah Tempo. Mungkin? Mungkin? Ya. Maka waktu aku ngaji di Mekah dengan mufti Mekah, waktu dia bacakan kata-kata ini, aku tanya sama guruku itu. Mufti Mekah orang Salafi asli. Guru bilang, kalaulah betul kata-kata Imam Syafi'i itu bertentangan pendapat Imam Syafi'i dengan hadis, harus ditinggalkan. Betul. Coba tolong sebutkan satu aja fatwa Imam Syafi'i yang menentang hadis. Tak jumpa. Sampai aku pulang ke Indonesia nggak dapat. Apalagi cuman ustadz di kampung Bumur mencari satu pendapat Imam Syafi'i yang menentang hadis. Tak jumpa. Buat apa dia hafal 600.000 hadis kalau dibuatnya fatwa di luar hadis? Betul? Betul. Makanya menurut ulama salafus saleh, istawa itu tidak tahu artinya. Itu pula lah kalau ulama salafus saleh tak tahu artinya. Apakah arti istawa? Tidak tahu. Serahkan saja sama Allah. Biarkan begitu. Nanti hari kiamat baru tahu kita artinya. Itu salafus saleh. Jadi dapat ayat Quran.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhanmu yang Maha Pemurah itu istawa di atas arsy. Titik. Biarkan begitu. Murid-muridnya, apa itu artinya dulu? Tak tahu. Biar aja begitu, nanti hari kiamat baru tahu. Kan nggak berdosa kita nggak tahu artinya. Betul? Alif Lam Mim. Apa artinya? Nggak tahu. Biar aja begitu, nanti hari kiamat baru tahu. Boleh nggak? Nun. Apa artinya nun tuan guru? Nggak tahu, biar aja begitu. Itu pendapat salafus saleh. Paham? Nggak boleh diartikan nun. Apa artinya tuan guru? Nun itu jauh di sana. Nun jauh di sana. Tidak mengartikan Quran pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu pendapat ulama-ulama salafus saleh. Biarkan dia begitu. Biar Allah yang tahu. Di akhirat kita baru tahu apa artinya istawa. Kan selamat itu kan? Selamat gak? Selamat. Jangan dibilang istawa itu artinya begini. Duduk. Kalau duduk itu di kursi begini. Kalau di tikar begini. Kalau di kuda begini. Samalah Tuhan sama manusia kalau begitu. Ayo. Oh, maksud kami begini Pak. Maksud kami Allah itu duduk di arsy. Istawa itu artinya duduk. Allah duduk di arsy. Cuma kita tidak tahu cara duduknya. Nah, kalau tak tahu kau cara duduknya, kok berani kau bilang duduk? Jangan-jangan nungging. Nah, kalau saya bilang duduk, itu dua artinya. Pertama, saya tahu artinya duduk. Betul? Dan saya bisa melakukan duduk itu. Betul? Kalau saya suruh anak saya, cucu saya umur 5 tahun, datang atau duduk, cucu, duduk. Itu dua itu. Saya tahu arti duduk, cucu saya tahu arti duduk. Betul? Kenapa kau bilang Tuhan itu duduk di arsy? Cuman cara duduknya tak tahu. Kok lancang kau bilang duduk? Kenapa dia berani bilang duduk kalau dia nggak tahu cara duduk? Kan lebih aman dia bilang Allah istawa di atas arsy. Apa artinya tak tahu? Terserah Allah saja. Nanti hari kiamat kita baru tahu. Aman nggak? Aman. Bilang duduk pula. Allah duduk, Allah naik, Allah turun. Kan bahaya itu. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, menerima doa-doa orang yang berdoa, mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Setelah sepertiga malam, Allah naik lagi ke arsy-Nya. Kalau sepertiga malam turun ke langit dunia, berarti Allah naik turun. Nah, kalau Allah turun ke langit, siapa yang di arsy? Yang di surga kok ke arsy-Nya? Apakah bodohnya kamu? Coba, dibilangnya Allah tuh dari arsy kalau malam sepertiga malam turun ke dunia, ke langit dunia. Tapi Allah turun ke dunia, ke langit dunia dengan jasadnya turun, tapi arsy Allah tetap ada Allah di situ. Kalau itu kan turun namanya gembong. Jadi rusak tauhid ini kau bikin. Lebih 1500 tahun sudah aman kita dengan tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila rusak-rusak jadi bilangnya pun akidah yang sesat. Mana bisa kita terima itu? Terima nggak? Ya. Tuhan di arsy, duduk di arsy, bertempat tinggal di arsy. Nanti kalau malam sepertiga malam turun ke langit dunia. Kalau hari Arafah turun kepada Arafah. Macam Gatot-kaca bikin Tuhan. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Kalau ada yang semisal dengan Allah, bukanlah dia Allah. Betul? Jawab ini, betul? Betul. Paham? Dibilangnya pula Tuhan punya tangan, tangannya dua. Tidak. Kalau Tuhan tangannya dua, kalah sama tangan Tuhan orang Jepang. Orang Jepang Tuhannya tangannya 1000. Kalau ketemu ditangkapnya tangan Tuhan kita kalau ditamparinya pakai 998 tangan. Alangkah jeleknya pemahaman akidah seperti itu. Berani dia bilang Tuhan tangannya dua. Gara-gara membaca surah Sad. Qala berfirman Allah, ya iblis, wahai iblis,
mana'aka antas juta bima khalaqtu biyadai. Apa hai iblis yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada makhluk yaitu Nabi Adam yang langsung diciptakan dengan kedua tanganku tuh ya, tangan Tuhan dua. Biyadai, tangan Tuhan dua. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan dua tangan itu dua tangan diartikan biqudrati, yang telah kuciptakan Nabi Adam itu dengan kodrat yang kumiliki. Paham? Dengan kodratku bukan dengan dua tangan. Kalau Nabi Adam dibuat dengan dua tangan, macam membuat roti bolu lah bini kita. Dan tangan Allah tidak dua, karena di ayat lain ada dibilang banyak. Wasama abanainaha bi'aid. Dan Allah menjadikan itu langit dengan banyak tangan. Ayo, yang mana tangan Allah yang betul? Dua apa banyak? Kita artikan apa? Tangan Allah tidak tahu artinya. Biarkan Allah yang mengetahuinya. Nanti di akhirat baru tahu. Itu pendapat salafus saleh. Aman apa enggak? Kalau ulama mutakhirin, Imam Nawawi, Imam Suyuti dan lain-lain, tangan Allah diartikan kekuasaan Allah. Paham? Kalau kekuasaan bisa dibayangkan nggak? Nggak bisa, maka aman. Kalau tangan bisa dibayangkan nggak? Kami percaya Tuhan Allah tangannya dua. Cuman bentuk tangannya kami tak tahu. Berani kau bilang tangan. Tangan tuh begini lah. Kalau tangan tuh begini, dia tangan monyet, dia tangan manusia begini, betul nggak? Cuma yang satu nggak berbulu, yang satu berbulu. Ini tangan tuh begini. Kalau begini namanya moncong. Betul. Maka saya minta di kampung Bungur ini hidupkan lagi pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Siap? Siap? Panggil ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Pinggirkan ulama-ulama yang tak jelas, yang dibilangnya Tuhan duduk di aras turun ke langit pakai tangannya dua, ada jarinya, ada hadisnya. Hati anak Adam berada di antara dua jari-jari tangan Allah. Berarti hati anak Adam, makanya ada ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala dinik. Wahai yang bolak-balikkan hati, bolak-balikkan hati kami kepada agamamu. Itu ada hadisnya. Hati anak Adam berada di antara dua jari tangan Allah. Berarti Allah punya jari. Iya. Jelek kali lah. Maksudnya hati anak Adam itu berada di bawah kekuasaan Allah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah mau memberi hidayah kepada siapa terserah Allah. Allah mau menyesatkan siapa terserah Allah. Bukan dikulik-kulik pakai jari. Astagfirullahaladzim. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah saya garangkan lagunya, cuman belum saya rekam, nggak sempat. Mau dengar? Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan serupakan Allah dengan sesuatu. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Janganlah kau katakan Allah duduk di atas aras. Terkadang di langit turun pula ke bumi. Itu paham musyabbihah. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu paham mujassimah. Ikutilah saja pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ikutilah saja paham kita, paham lurus kita Ahlussunnah wal Jamaah. Semua Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Itu enak. Nanti kita rekam ya. Adapun secara fikih, kita ini
lebih 1000 tahun pun bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam perjalanan Ibnu Battuta, ada satu buku namanya Rihlah Battuta. Ada seorang pengeliling dunia namanya Ibnu Battuta dari Maroko. Beliau keliling dunia sampai ke Mekah, Madinah, ke Cina, kemana-mana. Pernah singgah di Pulau Sumatera. Ternyata di Pulau Sumatera sudah berdiri satu kerajaan Islam namanya Kerajaan Samudra. Raja ketiganya namanya Malikul Zahir. Raja pertamanya namanya Merah Sidu. Tahun 1260. Zaman dinasti Abbasiyah sudah berdiri di Gedong dekat Lok Semanggi, Aceh Utara. Satu kerajaan Melayu Islam di situ namanya Merah Sidu, diganti namanya oleh Syarif Mekah menjadi sama namanya dengan Syarif Mekah. Waktu itu namanya adalah Malikus Saleh, Raja yang Saleh. Anaknya Malikus Zahir 1, Malikus Zahir 2. Pada saat Malikus Zahir 2 datanglah Laksamana Cheng Ho dari Cina. Jumpa di situ. Tulislah dalam sejarah. Diambillah anak Malikus Zahir 2 ke Cina namanya Zainul Abidin untuk dididik, disekolahkan di Cina. Ternyata mati di Cina raja itu. Pangeran itu ditulislah dalam sejarah Cina. Raja Samudra namanya Malikus Zahir 2, anaknya Pangeran Zainuli Apitingki. Zainul Abidin ditulis pakai huruf Cina jadi Zainuli Apitingki. Ketika Raja Malikus Zahir 1 hidup, datanglah Battuta, Ibnu Battuta ke situ. Dijamu oleh Raja. Pergi sholat Jumat jalan kaki. Masjidnya khutbah 2 kali dengan cara madhab Imam Syafi'i. Pulang dari masjid ke istana naik gajah. Ditulis dalam Rihlah Battuta. Jadi negeri ini sejak 1200-an ditulis sudah bermadhab Syafi'i di negeri kita ini. Paham? Kalau ada yang bilang Imam Syafi'i gak boleh ikut sesat, sesat semua nenek moyang kita semua, masuk neraka lah semua nenek moyang kita. Kejam kali ucapan itu. Betul? Kita terima itu? Tidak. Tolak atau terima? Tolak. Kan begitu. Dalam madhab Syafi'i sudah kita amalkan ribuan tahun. Kerajaan Melayu di Sumatera Timur ini ada 17. Punya alim ulama semua, punya mufti. Di Aceh Timur 3, sekarang Tamiang, Suneyu, Banwaraja, Serai, Langkat udah 4, Delhi 5. Delhi itu muftinya kakek guru saya, Syekh Hasan Maksud. Serdang, muftinya paman saya, Tengku Fakhruddin. Kemudian Tebing Tinggi, Sultan Hashim. Kemudian Indrapura, gurunya muftinya itu Syekh Muhammad Zain. Itu paman guru saya. Guru saya Syekh Azwari Abdul Rauf, ahli qiraat 7. Silsilahnya tembus ke Rasul. Sanad Quran saya itu dari Syekh Azwari Abdul Rauf tembus ke Rasulullah SAW. Beliau punya kawan seguru namanya Muhammad Zain, mufti kerajaan Indrapura. Kuburannya di Indrapura. Ada bukunya karangan beliau. Beliau ahli qiraat 10. Ada Indrapura. Kemudian ke bawah sini 5 Laras, Datuk 5 Laras, Batu Baro. Kemudian ke bawah lagi ada kerajaan Sultan Asahan. Kerajaan Sultan Asahan itu qadi besarnya Tuan Guru Jahruddin bin Utsman, pindah ke Jambi tahun 1942. Jin belajar sama beliau tuh pakai kertas pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan itu, tapi sekarang disimpan bukunya. Mufti kerajaan Teguh Saibun itu kakek saya, Teguh Saibun, Sultan Asahan. Muftinya adalah Syekh Abdul Rahman, Syekh Sirah Laut. Buyut daripada Ustaz Abdul Somad. Saudara beliau lah yang pindah ke kampung yang bangun kampung ini. Betul? Betul? Madhab Syafi'i semua kami. Kalau madhab Syafi'i keliru sesat, masuk neraka lah semua kakek moyang kita. Terima kita itu? Ya tapi kan kalau salah harus kita perbaiki. Model kau mau perbaiki guru-guru kami. Syekh Jahruddin bin Utsman mengaji ke Terengganu. Gurunya adalah
Mufti Terengganu berguru kepada Sayyid Abbas Ibnu Hasani Al-Maliki, seguru dengan Ustaz Asroy yang terus guru saya. Kemudian Qadi Abbas ini, Syekh Abbas wafat digantikan muridnya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi wafat digantikan muridnya Sayyid Muhammad Alawi. Itu paman guru saya ngaji pada juga. Baru Sayyid Muhammad Alawi wafat, sekarang anaknya Sayyid Abdullah, Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi. Ada sanad-sanad semua. Lewat kembali ada Sultan Merbu, lewat sana ada Panai, sebelahnya ada Bilah, betul nggak? Antara Panai dengan Bilah, Pulau Cikantar di tengah-tengah. Antara Perangai dengan Ulah, disitulah badan gerak fitnah. Betulnya dia, Kota Pinang, betul? Kualo, itu Sultan Melayu semua. Satu lagi Langkabayu. Ini semua punya ulama-ulama yang punya sanad ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ngaji kaleng-kaleng lewat laptop, bos. Adiknya anak, udah jadi. Apa aku tunjukkan kalau kau nggak percaya? Dalam mazhab Syafi'i, yang berkembang di Indonesia. Dibuatlah Imam Syafi'i misalnya orang mati dikubur ditalkinkan. Paham? Paham? Talkin terhadap orang mati itu mazhab Syafi'i. Datang dia aja bid'ah itu nggak pernah Rasulullah. Kapan Rasulullah ditalkinkan? Berani kau nalkinkan Rasulullah? Berani? Rasulullah apa? Kita hidup sejaman Nabi kita talkinkan. Wahai Rasulullah, kalau datang dua malaikat kepadamu, bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawablah, Tuhanku adalah Allah. Berani kalau nggak ditamparkan malaikat muncul. Ini talqin bukan untuk Nabi, betul? Untuk umat Nabi, betul? Ternyata talqin itu dibolehkan oleh pendiri Wahabi Salafi. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra karangan beliau, jilid pertama halaman 160-an, di situ ada pertanyaan. Dijawab bagaimana tentang hukumnya mentalkinkan mayat setelah dikubur. Jawab oleh Syekh Ibnu Taimiyah, amma talqin ma ba'sa bihi. Adapun talqin tidak mengapa dilakukan. Ya'maluna bihi ba'dus sahabah, karena talqin dilakukan oleh beberapa orang sahabat Nabi, ka Abi Umamah radhiyallahu anhu, seperti misalnya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis ini bukan hadis sahih. Hadis ini bukan hadis sahih. Akan tetapi, Ibnu Taimiyah pakai tetapi, akan tetapi ada syawahid hadis yang sahih menguatkan hadis talqin ini. Maka berubahlah hadisnya menjadi hadis hasan li ghairihi, bukan lagi hadis dhaif. Makanya ngaji. Adapun hadis sahih yang mengatakan mayat dalam kubur masih bisa mendengar dan melihat, salah satunya dikemukakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra itu adalah lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis Bukhari. Talkinkanlah orang yang sudah mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha mauta. Itu artinya sudah mati. Itu fil amal apa fil muda apa fil mati, itu sudah mati. Cuman sebagian ulama mengatakan hampir mati, itu kias. Arti aslinya mauta sudah mati. Dan hadis satu lagi dikemukakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau itu adalah mayat mendengar telapak kaki orang-orang yang menguburkannya lebih keras daripada suara petir. Kalau begitu kenapa pula dia anak buahnya yang zaman tahun 2020 jenggotnya pun belum putih berani mengatakan talqin itu bid'ah? Sedangkan syekh besarnya Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i model dia, Imam Syafi'i dia itu Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan boleh talqin. Siapa yang ikut ini? Ustaz laptop atau Ibnu Taimiyah? Hah? Anda percaya kau jumpa kita, kau bawakan kitabnya, kau baca sendiri.
Ini kan direkam, ini bukan ngarang-ngarang ini, betul? Bertanggung jawab aku dunia akhirat ini. Kita masih meyakini orang bisa mati di kubur itu masih bisa melihat. Yakin nggak? Masih bisa mendengar. Yakin nggak? Yakin. Hadisnya Bukhari Muslim. Kalau kita datang ke kuburan disuruh Nabi ngasih salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat fa insyaallah bikum lalahiqun. Assalamualaikum hai laki-laki perempuan beriman, muslim muslimat yang ada di kuburan ini. Satu hari nanti kami akan menyusul kamu juga ke sana. Hadis ini Sahih Bukhari. Yang nyuruh Nabi, betul. Kita amalkan sampai sekarang, betul. Sudah 1400 tahun lebih. Pertanyaannya, dengar nggak mayat itu kita kasih salam? Kalau nggak dengar, ngapain Nabi suruh kasih salam? Nabi nggak pernah nyuruh kasih salam sama tiang listrik. Assalamualaikum tiang listrik. Assalamualaikum pohon kayu. Assalamualaikum batu. Kan betul? Karena dia nggak dengar. Kenapa disuruh kasih salam sama orang mati? Karena dia dengar. Setuju? Nah, kalau saya kasih salam sama orang mati di kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, kira-kira dia jawab nggak? Jawab. Dalam hadis Muslim dijelaskan dijawab. Cuman jawabannya tak diperdengarkan ke kita. Kalau dengar, ini masalah. Sempat kita kasih assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kalau nggak loncat pagar waktu nggak langsung. Jadi ngaji ini jangan sok betul sendiri, betul? Kalau kamu nggak mau talqin silakan aja, tapi jangan kau bilang orang yang mentalkinkan mayat masuk neraka jahanam, betul? Beda pendapat kan biasa. Kunut subuh itu bid'ah. Iya. Nggak ada dalilnya. Ya Allah, ada dalilnya, matamu nggak lihat. Kalau nggak ada dalilnya, masa lebih 500 juta orang sedunia ini bermazhab Syafi'i, berkunut subuh semua. Bodoh semua itu, 500 juta orang itu. Kau aja yang balik, yang ngaji pakai laptop itu. Jangan begitu. Kami nggak mau marah kami kalau dia baik-baik. Tapi kalau udah kurang ajar marah juga lah, ya nggak? Iya kan? Iya. Maulid Nabi katanya bid'ah. Siapa menjalankan Maulid Nabi bid'ah masuk neraka. Kalau bid'ah Maulid Nabi nomor 1 masuk neraka itu apa panitia? Nomor 2 sudah penceramahnya. Nomor 3 keliru sudah semua. Kan nggak enak saya ditanya istri saya. Abang mau kemana? Mau ke Kisaran deh. Ngapain? Masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam kan Maulid Nabi. Enak itu. Nggak mungkinlah kita berkumpul begini mendengarkan ceramah agama masuk neraka jahanam kita. Ya karena bid'ah. Ya sama dengan berzina. Ya sama-sama haram. Malah lebih bahaya Maulid Nabi karena itu bid'ah. Kalau berzina cuma haram. Lebih besar dosa Maulid daripada zina. Udah kan kepala kan. Kok ada orang berpikir begitu ya? Berarti diracun Yahudi itu orang. Betul nggak? Dia Islam tapi pemikirannya diracun Yahudi, nggak sadar dia. Sadar. Cobalah kalau di hari kiamat nanti kita wirid Yasin, ya malam Jumat bid'ah masuk neraka. Dikumpulkan digiring masuk neraka 10 juta orang Indonesia masuk neraka karena wirid Yasin. 10 juta orang lagi digiring juga masuk neraka. Jumpa di pintu neraka. Kalian masuk neraka karena berzina malam Jumat macam kami malam Jumat berzina.
Makanya kami masuk neraka. Oh kalian berzina dulu, malam Jumat kami berzina, mabuk kami berzina. Sekarang kami dimasukkan neraka. Kalian masuk neraka karena berzina juga? Bukan, kami masuk neraka karena rajin baca Yasin malam Jumat. Suara-suara sobat orang yang terima, betul nggak? Ya tapi Yasin itu kan nggak pernah dibaca Nabi malam Jumat. Kenapa nggak pernah dibaca Nabi malam Jumat? Orang Quran kok. Itu bahaya kalau ada bahasa malam Jumat dibaca masuk neraka. Ya kau hapuslah, hilangkan tinggal 113 surat daripada masuk neraka orang bacanya. Ya kok ini Quran cuma 113 surat. Yasin kami buang Pak. Kenapa? Karena dibaca masuk neraka. Bahaya otak Yahudi begini. Bahaya nggak? Nggak ada dalilnya. Kenapa nggak ada dalil? Saya kasih hadis satu aja. Hasan Sahih riwayat Imam Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah fa huwa bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa baca Quran satu huruf dibayar Allah satu hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sehuruf. Lakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 30. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 30. Ada orang malam Jumat itu dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim 30 pahala. Alif lam mim 30 pahala lagi. Alif lam mim 90 pahala. Shadaqallahul azim. Kau gila kau, kapan Nabi baca itu? Kata Nabi berpahala 30. Itu bid'ah, masuk neraka. Kau Nabi baru, turun di kampung umur kau. Nabi bilang baca alif lam mim 30 pahala. Kau bilang masuk neraka. Bagaimana kau kali? Diterima itu? Apalagi Yasin 83 ayat. Berapa pahalanya kalau satu huruf 10? Dibacanya Yasin 20 pahala. Betul nggak? Yasin 20 pahala. Yasin 20 pahala. Shadaqallahul azim. Berpahala atau masuk neraka? Berpahala atau masuk neraka? Apalagi Yasin ditamatkannya. Tentulah berpahala, satu huruf 10 pahala. Betul? Di mana ini orang ngaji? Di mana ini orang ngaji menyalahkan baca Yasin katanya masuk neraka coba? Bikin surat laporkan ke KUA, usir itu pengajian seperti itu. Usir. Allah. Kalau nggak mau tobat, usir. Jangan kasih ngaji tempat ini. Memecah belah kaum muslimin saja itu orang. Kita ini sedang ditekan. Agama kita sedang tertekan. Ketuhanan yang Maha Esa mau ditukar ketuhanan yang berkebudayaan. Itu harus kita lawan bersama, betul? Iya masih membongkar-bongkar masalah TTP ini begitu yang nggak ada manfaatnya begini. Pengaruhinya pula orang kita yang seumur hidup kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i. Habis zikir, habis sholat. Gak boleh zikir keras-keras, itu bid'ah, masuk neraka. Manalah ada orang zikir masuk neraka. Subhanallah, 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 masuk neraka. Kenapa? Karena bunyi. Harusnya gak bunyi. Banyak kawan, kenapa mulut kau macam ikan mujair? Kalau bunyi masuk neraka, kan sial betul jadi orang Islam kalau begitu. Sial nggak? Tidak ada dalilnya risalah zikir bersuara keras. Bukan nggak ada dalilnya, kitabmu yang nggak ada. Miskin kau nggak bisa beli kitab kau. Di dalam kitab Fathul Bari, Sharh Bukhari, jilid kedua, halaman 596 sampai 610, di situ ada pembahasan hadis Bukhari oleh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar. Judulnya Rafa'a Saud Bidzikri. Hina insaf salatil maktubah.
fi shalat maktubah kana bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu hadis. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, adalah Nabi setiap habis sholat berzikir dengan suara yang tinggi ketika habis sholat 5 waktu. Dan aku, kalau hadis yang lain, Abdullah bin Abbas masih kecil, belum boleh ke masjid, mendengar takbir yang diucapkan Nabi dan para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke rumahku, menandakan Nabi telah selesai sholat berjemaah bersama para sahabat. Membantah hadis Bukhari Muslim. Jangan bilang nggak ada. Dia yang belum baca dibilangnya nggak ada. Ya tapi kan zikir Pak boleh nggak bunyi. Kalau nggak bunyi silakan. Kita nggak pernah larang ada orang habis sholatnya zikir. Nggak pula kita bilang kau bid'ah dolalah masuk neraka. Mau nggak bunyi silakan, mau bunyi silakan, ada dalilnya betul. Tapi kan mengganggu Pak. Orang habis sholat assalamualaikum dia zikir. Awal mau sholat sunat pun nggak bisa. Siapa suruh kau sholat sunat? Habis sholat wajib disuruh zikir, bukan disuruh sholat sunat. Betul. Sholat sunat yang paling afdal di rumahmu, bukan di masjid. Kau yang melanggar sunnah orang kau gusur pula. Ngerti? Habis sholat wajib disuruh sholat sunat atau sholat zikir? Zikir. Saya mau sholat sunat biar cepat pulang kau sholat kau di rumahmu. Kok payah caranya? Nggak bisa lah Pak, saya mau langsung lanjut perjalanan. Sholat di belakang. Manalah ada orang terganggu sholat karena ada orang zikir terganggu. Allahu Akbar, ada orang zikir, subhanallah, berubah Fatihahnya. Alhamdulillah, subhanallahi rabbil alamin. Nggak mungkin lah. Jangan kau mengada-ngada, betul? Ini kan orang joget kau diam. Diam kau nggak kau bilang haram. Presiden joget diam kau. Menteri joget kau diam. Ini orang zikir di masjid kau bilang ahli neraka jahanam. Kan kejam kali, betul? Mana ini orang ngaji di mana ini orang? Ampun. Sebetulnya saya nggak mau Pak ceramah begini ini saya nggak mau. Tapi kalau nggak dijelaskan begini nggak jelas kita ini nanti ikut pula tertipu sana ya kan? Satu hari Umar bin Khattab masuk Islam. Waktu beliau mau masuk Islam, dia bawa pedang mau bunuh Nabi. Singkat cerita karena dibacanya Quran yang ada di rumah adiknya, masuk Islam, kepingin masuk Islam. Ditanya di mana Nabi? Nabi sana. Datang dia ke rumah tempat Nabi ngajar. Dibobol Nabi. Umar kan orangnya tinggi besar. Orang naik kuda kakinya lecet tanah. Besar Nabi Khattab. Pendekar. Betul Nabi. Tur. Yang di dalam nanya siapa di luar? Umar bin Khattab. Gemetar semua sahabat. Aduh mak bahaya ini. Setan paling besar datang kan? Buka pintu. Kata Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi, tinggi besar juga, pendekar juga, jago panah, jago pedang juga. Buka aja pintu, kita layani dia. Kalau dia datang baik-baik, kita sambut baik. Kalau dia datang untuk membawa onar, kita layani dia. Saya lawan dia. Masuk. Begitu masuk apa dibilangnya? Wahai Muhammad Al-Amin, Rasulullah, saksikan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap syahadat. Kalau orang Arab mengucap nggak perlu diajari Pak. Lain kalau orang Cina masuk Islam, ini orang Arab bin Khattab paham. Nggak perlu diajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka seluruh sahabat yang ada di rumah itu semuanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau bid'ah lah takbir, begitu sahabat Umar bin Khattab semua langsung. Jadi kan budaya semua. Kenapa takbir? Kalau keras langsung neraka. Memang mau digaruk lah. Makanya ngaji lah baik-baik. Betul? Kalau baru tumbuh tanduk, jangan
nyokot tanduk. Memanglah baru tumbuh tanduk itu gagal. Nah, kambing itu kalau baru tumbuh tanduk, semua ditanduknya. Batang pisang ditanduknya, pohon beringin ditanduknya, jumpa batu karang ditanduk patah tanduknya. Betul. Diam-diam aja lah, kalau baik-baik aja. Kalau mau ngaji baik-baik. Makanya ngaji itu jangan satu kubangan aja. Itu aja guru tak pernah kau dengar pengajian dari guru yang lain. Jumut beku kau. Macam air dalam kubangan, jernih air hujan lah pula. Masuk kerbau, berkubang. Dia jadi lumpur lah dia, betul nggak? Ngaji tukar-tukar. Ada guru lain datang kau dengar, jangan itu aja kau mati. Habis. Jadi nanti sambung lagi, betul. Saya minta orang kampung nih, saudara lah, cari tanah 1000 meter aja. Kalau udah dapat, lapor sama saya akan telepon juga adinda saya, Ustaz Abdul Somad, kita akan buat pesantren di sini. Cari dulu bangunannya biar saya dengan Ustaz Abdul Somad minta. Ini kan kakek moyangnya punya tanah ini, betul nggak? Cuma lah jadi Ustaz Kondang nggak bisa bangun di sini ya nggak? Untuk ngapain? Untuk membendung pengajian laptop seperti itu. Setuju? Siap? Sekarang kita terakhir sebelum tutup, coba kita kutip dana. Berapa aja masukkan aja, nggak ada pun masukkan aja tangan. Niatkan, ini Allah 10 juta ini. Dapat pahala yang diniatkannya 10 juta. Paham? Mulai. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, habibillah. Tawassalna bi bismillah bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min ummah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah bihamdihi. Saya tutup antun. Udah azan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.